Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi tentang prinsip kesantunan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Santihya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Nyasraya. Yang saya hormati dosen pengampun mata kuliah pragmatik yang sudah mengizinkan kami untuk mempresentasikan materi tentang prinsip kesantunan. Jadi langsung saja. Menurut list 1983 dalam Sulisto 2023 halaman 27 sampai 29. Kesantunan atau kesopan santunan atau etik adalah tata cara adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Karena itu, kesantunan ini bisa disebut tata krama. Berdasarkan pengertian tersebut, kesantunan dapat dilihat dari berbagai segi dalam pergaulan sehari-hari. Kesantunan memperlihatkan sikap yang mengandung nilai sopan santun atau etik dalam pergaulan sehari-hari. Ketika orang dikatakan santun, maka dalam diri seseorang itu tergambar nilai sopan santun atau nilai etik yang berlaku secara baik. Di masyarakat tempat seseorang itu mengambil bagian sebagai anggotanya. Ketika dikatakan santun, masyarakat memberikan nilai kepadanya baik menilai dilakukan secara etik atau mendadak maupun secara konvensional atau panjang memakan waktu yang lama. Kesantunan perbuatan adalah tata bertindak atau gerak-gerik ketika menghadapi suatu atau dalam situasi tertentu, misalnya ketika menerima tamu, bertamu ke rumah orang, duduk di ruang kelas menghadapi orang yang kita hormati. Bahkan dari setiap sikap yang kita lakukan atau perilaku kita setiap hari, orang bisa menilai bagaimana kita bersikap atau memiliki sikap yang baik atau attitude yang baik. Nah, kesopan santun sendiri pada umumnya berkaitan dengan hubungan antara dua partisipan yang dapat disebut sebagai diri sendiri dan orang lain. Pandangan kesantunan kajian pragmatik diuraikan oleh beberapa para ahli. Nah, prinsip-prinsip kesantunan di sini ada beberapa, yaitu maksim kebijaksanaan. Gagasan dasar maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan adalah bahwa para peserta tutur hendak berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan tutur. Nah, contohnya di sini, ketika kita bertamu di rumah orang lain, maka ketika ada tamu datang di rumah orang, nah contoh percakapannya di sini itu tuan rumah berkata, silakan makan saja dulu. Lalu tamu berkata, wah saya jadi tidak enak, Bu. Nah, dalam contoh tersebut tampak dengan jelas bahwa apa yang dituturkan tuan rumah sungguh memaksimalkan keuntungan bagi sang tamu. Lazimnya tuturan semacam itu dapat ditemukan dalam keluarga-keluarga pada masyarakat tutur desa. Kemudian kita masuk pada maksim kedermawaan. Maksim kedermawaan atau maksim kemurahan hati para peserta tutur diharapkan
dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Nah, contohnya di sini itu dalam suatu kos. Nah, anak kos pertama berkata, "Mari saya cucikan baju kotormu. Pakaianmu tidak banyak kok yang kotor." Kemudian temannya berkata, "Tidak usah mbak, nanti siang saya akan mencuci juga kok." Nah, dari tuturan yang disampaikan si A di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa ia berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menambahkan beban bagi dirinya sendiri. Nah, hal itu dilakukan dengan cara menawarkan bantuan untuk mencuci pakaian kotor temannya tadi. Di dalam masyarakat tutur Jawa, hal demikian itu sangat sering terjadi karena merupakan salah satu wujud nyata dari sebuah kerjasama. Kemudian, maksim penghargaan. Dalam maksim penghargaan dijelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila dalam tutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Nah, contohnya di sini itu seorang dosen berkata kepada temannya, "Pak, aku tadi sudah memulai kuliah perdana untuk kelas business English." Kemudian teman dosen menjawab, "Oh ya, tadi aku mendengar bahasa Inggrismu jelas sekali dari sini." Nah, pemberitahuan yang disampaikan dosen pertama terhadap rekannya dosen yang kedua pada contoh tersebut ditanggapi dengan sangat baik, bahkan disertai dengan pujian atau penghargaan oleh dosen yang pertama tadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di dalam pertuturan dosen B berperilaku santun terhadap dosen A tadi. Nah, ada hal yang berbeda dengan cuplikan percakapan pada tuturan di bawah. Pada tuturan contoh yang saya berikan, yang pertama, contohnya mahasiswa bertanya kepada melakukan percakapan kepada temannya, "Maaf, aku pinjam pekerjaan rumahnya. Tolong tidak bisa mengerjakan tugas itu sendiri. Aku tidak bisa mengerjakan tugas itu sendiri." Nah, mahasiswa B, "Tolol, ini cepat kembalikan." Nah, itu sudah jauh berbeda dari maksim penghargaan tadi. Artinya dia mengatakan kepada temannya sangat tidak wajar sekali. Kemudian, maksim kesederhanaan. Maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dan cara menguraikan pujian terhadap dirinya sendiri. Orang akan dikatakan sombong dan congkak hati apabila di dalam kegiatan tutur selalu memuji dan mengunggulkan dirinya sendiri. Contoh dari percakapan seorang atasan dengan sekretaris. "Nanti ibu yang memberikan sambutannya dalam rapat desa Wisma." Kemudian ibu B berkata, "Waduh, nanti grogi aku." Kemudian sekretaris menjawab, "Di, nanti rapatnya dibuka dengan doa dulu ya. Anda yang memimpin." Kemudian sekretaris B menjawab, "Ya mbak, tapi saya
jelek loh. Artinya dari contoh yang saya berikan itu, bahwa si B berperilaku menyederhanakan diri atau menganggap dirinya tersebut kurang pantas dalam melakukan kegiatan tersebut. Artinya dia merendahkan dirinya tanpa mengunggulkan dirinya. Kemudian maksim permufakatan. Maksim permufakatan sering disebut dengan maksim kecocokan. Di dalam maksim ini ditetapkan agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan tutur. Nah, apabila terdapat kemufakatan atau kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur dalam kegiatan tutur, masing-masing dari mereka akan dapat dikatakan bersikap santun. Contohnya, guru A berkata, "Ruangannya gelap ya, Bu." Kemudian guru B menjawab, silamnya mana ya?" Kemudian salah satu mahasiswa menjawab, "Nanti malam kita makan bersama ya." Mohon maaf, dari contoh pertama tadi guru bertanya, "Ruangnya gelap ya, Bu?" Kemudian guru B menjawab, silamnya mana ya?" Artinya dalam percakapan tersebut tidak ada kecocokan dalam antara guru A dan guru B. Kemudian contoh lain, Noni, "Nanti malam kita makan bersama ya, Yun." Kemudian Yuyun menjawab, "Boleh, saya tunggu di Bambu Resto." Artinya dalam percakapan kedua yang saya berikan tadi itu ada kecocokan antara penutur dengan mitra tutur. Kemudian kita masuk pada maksim kesimpatisan. Dalam maksim kesimpatisan diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan yang lain. Nah, sikap simpati terhadap seorang peserta tutur akan dianggap sebagai tindakan tidak santun. Masyarakat tutur Indonesia sangat mengunjungi tinggi rasa kesimpatisan terhadap orang lain. Orang yang bersikap sinis terhadap pihak lain akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu sopan santun di dalam masyarakat. Contoh si A berkata, "Mas, aku akan ujian tesis minggu depan." Kemudian si B menjawab, "Wah, profesional ya. Kapan pesta?" Dalam tuturan pertama tadi itu, contoh yang saya berikan tadi itu tidak menandakan bahwa si B menunjukkan sikap simpatinya terhadap si A. Kemudian contoh yang kedua, Ani, "Tut, nenekku meninggal." Kemudian Tuti menjawab, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Ikut berduka cinta. Nah, dalam percakapan yang kedua yang saya berikan tadi itu terdapat simpati antara mitra tutur kepada penutur. Baik, sekian dari hasil materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Yahoo.